Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur karena kita sudah memasuki bulan yang ke-10 di tahun 2024. Dan saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan dari sejak bulan Januari hingga pada saat hari ini kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena anugerah Tuhan. Dan sudah selayaknya pagi hari ini kita datang, kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mengecap kebaikan Tuhan. Karena mari kita siapkan hati bersama-sama. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau yang selalu menyertai kami. Kau tuntun kami, kau pelihara kami, kau lindungi dan jagai kami. Terima kasih karena kami tahu Tuhan, Kau adalah Tuhan yang selalu berada bersama dengan kami. Dan kami mau datang ke hadapan-Mu, naikkan ucapan syukur kami buat semua kebaikan Tuhan. Dan kami mau berkata Tuhan, apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami mau berkata Engkau selalu baik buat kami. Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Karena pagi hari ini, terimalah sembah kami. Terimalah ucapan syukur kami. Haleluya. Oh, Engkau baik Tuhan untuk selama-lamanya. Kasih setiamu yang Kau nyatakan, anugerah-Mu yang besar. Terima kasih. Haleluya. Sungguh kasih setiamu nyata bagi kami. Terima kasih. Anugerah-Mu yang selamatkan setiap kami. Haleluya. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Oh, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia.
sedang kami alami. Engkau yang terus mengingatkan kami, menasihati kami, menuntun kami lewat pesan demi pesan yang Tuhan berikan. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan memberikan pesan bagi kami untuk menjadi kokoh, berakar, bertumbuh di dalam Engkau, dibangun di atas Engkau, dan tetap di dalam Engkau Tuhan. Apapun keterpaan, badai yang sedang kami hadapi, kami mau berkata Tuhan, Engkau baik, Engkau selalu baik, karena Engkau tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama
atas setiap kami, membakar kami, mengaliri tempat ini pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama katakan, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi hoe oh oh hoe oh hoe oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi hoe oh oh hoe oh. Keajaiban terjadi. Berlari, berlari sampai akhir. Langkah takkan berhenti. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi hoe oh oh hoe oh hoe oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi hoe oh oh hoe oh. Keajaiban terjadi. Mari lebih lagi bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Hoe oh oh hoe oh hoe oh oh hoe oh hoe oh oh hoe oh hoe oh hoe oh. Biarlah sukacita yang dari Engkau pagi hari ini mengaliri tempat ini Tuhan, memenuhi setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi hoe oh oh hoe oh hoe oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi hoe oh oh hoe oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Biarlah api yang dari surga pagi hari ini melawat setiap kita dan terus membakar kita untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengarkan pesan Tuhan. Karena itu kita siapkan hati bersama-sama. Dan kita bersyukur dari musim ke musim Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau baik. Di setiap musim hidupku,
Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan,
selalu memiliki rasa hormat dan kagum akan Engkau. Karena kami menyadari kami boleh ada sampai detik ini. Semua karena kasih, semua karena anugerah, semua karena kemurahan, semua karena perkenanan-Mu bagi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa terus membangun keterhubungan dengan Engkau. Melekat kepadamu, tinggal di dalam Engkau. Berakar, bertumbuh di dalam-Mu, dibangun di dalam Engkau. Dan kami mau berkata, Tuhan, beri kami kekuatan untuk kami setia dan taat kepada-Mu sampai kepada akhir. Thank you, Jesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Biarlah sungguh dari hati kami, bukan semata-mata keluar dari mulut kami, bahwa kami rindu terhubung terus dengan Engkau Tuhan. Engkau sumber buat kami, Engkau sumber kekuatan, sumber tuntunan kami, Engkau sumber pengharapan dan segala-galanya buat kami Tuhan. Kami berjalan biarlah senantiasa berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita buat kaki-kaki kami, buat terang dan terang buat jalan kami ya Tuhan. Kami butuh perkataan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Bapak, kami mengucap syukur. Kami telah melalui hari-hari, tahun-tahun, bahkan bulan. Dan kini tibalah kami hari ini sebagaimana kami ada. Kami menyadari bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Dan kami percaya akan hari-hari ke depan. Kami gak sendirian, kami berjalan bersama Engkau. Oleh sebab itu pada hari ini Tuhan kami rindu perkataan-Mu yang terus memberikan kekuatan buat kami. Hari ini kami butuh perkataan-Mu untuk menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ajar kami datang siap untuk diajar. Berbicaralah buat kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Nah, gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa ya, saya melihat wajah-wajah yang antusias. Oke, siap untuk dengar firman Tuhan? Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, firman pesan Tuhan yang kita akan dengar pada pagi hari ini berbeda karena ini sekaligus menjadi visi buat kita memasuki 2025 dan visi sepanjang 2025 yang akan kita jalani nanti beberapa bulan kemudian. Hari ini kita ada di bulan Oktober.
Rasanya November, Desember kita udah masuk ke dalam tahun yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan buat kita sekaligus visi 2025. Mari ditampilkan di depan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Rasanya kita antusias sekali ya mendengar pesan visi yang Tuhan berikan buat kita jalani, yaitu masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ini beda sekali dengan visi 2024, bangkitkan yang lumpuh katanya. Tapi enggak Bapak Ibu Saudara, segala yang dari Tuhan kita dapat raih, katakan amin. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Nah, kalau kita baca, dengar visi ini, masuki wilayah yang Tuhan janjikan, jangan, betul kita sukacita untuk pesan yang baru, visi yang baru. Tetapi ini bukan artinya kita kemudian berjalan lenggang, kemudian memasuki sesuatu yang baru. Tapi kalau kita perhatikan, ada kata satu yang di depannya itu masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Ini lebih kepada kalimat perintah, masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Artinya gini, jangan masuki wilayah yang Tuhan gak janji. Jangan masuki wilayah yang kita inginkan, bukan itu. Tuhan bilang masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Kita minta tuntunannya, oleh sebab itu yang mau katakan amin. Waktu kita berjalan dalam tuntunannya, maka kita masuk ke wilayah yang Tuhan janjikan, kita ngalami penggenapannya daripada janjinya. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka Yosua 2 ayat 24. Saya mau ajak kita baca sama-sama juga satu ayat ini yang menjadi dasar daripada pesan Tuhan buat kita, visi buat kita. 1, 2, 3. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Katakan amin. Wow, ini luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di Alkitab, Yosua pasal 2 itu adalah judulnya pengintai-pengintai di Yeriko. Jadi sebetulnya perikop ini di pasal 2 ini adalah tentang bagaimana pengintai yang disuruh Yosua masuk ke kota Jeriko untuk mengintai negeri yang akan dimasuki oleh bangsa Israel, juga sekaligus mengintai keadaan kota Jeriko yang akan mereka taklukkan. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan apa yang Yosua lakukan, menyuruh pengintai, 2 orang pengintai untuk masuk kota Jeriko, ini sebetulnya kan Yosua belajar sesuatu dari Musa kan. Musa pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, belum lama keluar dari Mesir, kan perjalanan sebetulnya dari Mesir masuk ke tanah perjanjian kan sebetulnya nggak terlalu panjang. Nah pada waktu mereka berjalan, belum terlalu lama. Nah di situ Musa terlebih dahulu mengutus berapa pengintai? Wah kayaknya agak ragu nih, 12 pengintai. Untuk menyelidiki dulu tanah yang akan mereka masuki yang Tuhan janjikan itu. Nah tapi sayangnya gini, di masa itu ketika Musa mengutus 12 pengintai, mereka mengamat-amati, berapa lama mereka di sana mengamati wilayah itu? Oke nggak apa-apa kalau nggak tahu, 40 hari Bapak Ibu Saudara. Setelah selesai mengamati wilayah itu, tanah Kanaan itu, kemudian pulanglah mereka melaporkan sama Musa. Dan kita tahu sekali kisah ini bahwa ternyata dari 12, 10 mengatakan hal yang buruk. Betul mereka melihat negeri yang besar, negeri yang berlimpah susu dan madu dengan hasil bumi yang begitu baik dan besar-besar. Tetapi mereka juga melihat ada penduduk suku Enak yang besar-besar seperti raksasa. Ini yang akhirnya yang bagus mereka nggak laporkan, mereka melaporkan bahwa keadaan negeri itu begitu mengerikan. Mereka melihat negeri itu ada penduduk yang seperti raksasa dan kita hanyalah seperti belalang yang siap untuk ditelannya. Dan perkataan 10 pengintai ini membuat tawarlah hati bangsa Israel dan mereka enggan untuk masuk ke tanah perjanjian. Beda dengan Joshua dan Kaleb ya, 2 pengintai yang lain jiwanya katanya. Nah Bapak Ibu Saudara, makanya dari sini kita belajar bahwa apa yang kita katakan itu sangat penting, katakan amin. Ketika 10 pengintai berkata-kata buruk, ini 10 pengintai, 12 pengintai ini kan bukan orang-orang biasa. Ini kan 12 kepala suku, tapi yang 10 berkata buruk dan ini membuat seluruh mayoritas bangsa Israel. Mereka merasa,
Waduh, buat apa Tuhan bawa kita keluar dari Mesir kalau cuma nanti ditelan oleh raksasa. Dan perkataan ini sangat mempengaruhi mereka. Akibatnya, pengintaian yang cuma 40 hari, Tuhan marah membuat perjalanan. Tuhan bilang, mereka yang gak percaya ini gak akan masuk tanah perjanjian. Maka perjalanan menjadi panjang, menjadi 40 tahun. Sampai semua orang yang gak percaya ini mati di padang gurun. Tinggallah yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi baru. Generasi yang tidak percaya itu habis di padang gurun. Ya. Nah oke, kembali ke dua pengintai di zaman Yosua ini. Menjelang masuk tanah perjanjian. Lalu tibalah kedua orang pengintai itu di kota Yeriko. Nah kota Yeriko itu ternyata kan kota besar Bapak Ibu Saudara. Begitu mereka memasuki kota Yeriko, nah di dalam tembok yang besar itu ternyata banyak pemukiman, banyak penginapan. Ya. Ada orang-orang biasa yang membuka penginapan, memang ada yang rumah mereka dijadikan tempat penginapan, tapi ternyata bukan tingkat masyarakat yang sama semua. Ada orang-orang Sunda. Di situ dikatakan ada wanita bernama Rahab, seorang Sunda. Dia juga punya rumah, dia juga punya penginapan, dan dia pakai itu untuk disewakan sekaligus kalau orang mau bersundal sama dia. Dan bukan dia aja wanita Sunda. Menurut catatan sejarah, ternyata ada wanita-wanita lain pula yang menyediakan tempat-tempat penginapan itu. Jadi memang wilayah gerbang di tembok Yeriko itu memang wilayah strategis. Banyak orang-orang baru, banyak pengembara-pengembara masuk ke kota Yeriko, dan di situ tersedialah segala fasilitas tempat menginap, tempat hiburan dan lain-lain. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, nah jadi inilah gambaran orang-orang yang hidup di balik megahnya tembok Yeriko yang terkenal itu. Nah, namun di balik kehidupan yang kelam yang ada di balik kehidupan di dalam tembok Yeriko yang kelam ini ada sesuatu yang luar biasa, ya. Ada sesuatu yang kita temukan yang luar biasa dalam diri Rahab. Memang ada laporan kepada raja Yeriko bahwa ada 2 penyusup orang Israel yang masuk ke wilayah Yeriko. Maka raja menugaskan untuk tangkap itu 2 orang Israel. Dan Rahab menyembunyikan 2 pengintai itu. Ya, kita udah mungkin pernah baca kisah itu, meskipun saya nggak akan bicara terlalu panjang lebar, tetapi singkat cerita, Rahab dengan keberanian menyembunyikan 2 pengintai itu. Sebetulnya apa yang dilakukan Rahab ini beresiko tinggi kan. Kalau sampai dia ketahuan bahwa dia menyembunyikan apa yang sedang dicari oleh raja, maka imbalannya apa? Mati. Ya. Nyawa menjadi taruhannya. Tetapi apa yang membuat Rahab kok berani melakukan itu? Imannya lah yang mendasari Rahab untuk bertindak. Ya. Bapak Ibu Saudara, meskipun Rahab ini adalah penduduk tanah Kanaan, kota Yeriko, ya, bangsa penyembah berhala, tetapi kenapa dikatakan oleh iman dia menyembunyikan 2 pengintai itu? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kabar tentang kedahsyatan Allah Israel itu sudah lama terdengar oleh Rahab dan segenap penduduk kota Yeriko. Bahwa ada Allah yang demikian dahsyat memimpin umatnya keluar dari Mesir. Menyeberang laut Teberau yang terbelah. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa hebat yang terdengar dari jauh. Ini yang membuat ada kekaguman dan rasa percaya yang timbul di hati Rahab. Dan ini yang membuat Rahab berani melakukan hal itu Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang menjadi pesan Tuhan. Ya. Yang menjadi pesan Tuhan adalah gini, 2 orang pengintai yang telah masuk ke kota Yeriko itu setelah peristiwa-peristiwa tadi, akhirnya 2 pengintai itu kan kembali ke tempat di mana Joshua berada. Oh saya belum cerita Joshua ada di mana. Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa itu ada pertanyaan nih. Apakah Joshua dan bangsa Israel udah nyebrang sungai Yordan masuk tanah perjanjian belum? Belum. Yang bilang belum 5 orang. Betul, memang belum. Jadi sebelum menyeberang sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian, Joshua memang baru mengutus pengintainya dulu untuk masuk sana. Dan setelah sekian lama tadi peristiwa tadi yang dicari dan kemudian dia bersembunyi, akhirnya dia kembali untuk melaporkan kepada Joshua. Dan dia datang kepada Joshua dan berkata bahwa betapa Tuhan kita telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan mereka. Wow, luar biasa.
Ya. Jadi Tuhan sedang menyatakan bahwa meskipun yang dilihat oleh kedua pengintai itu barulah sebuah permulaan awal. Bangsa Israel memang belum menyeberang sungai Yordan dan masuk tanah perjanjian meskipun tinggal selangkah lagi. Namun dari apa yang mereka lihat, sesuatu yang dijanjikan Tuhan adalah sesuatu hal yang pasti, katakan pasti. Kalau Tuhan berjanji, dia bertanggung jawab untuk menggenapkannya, katakan amin. Ya, meskipun yang dilihat oleh kedua pengintai baru, wow, ada Rahab yang begitu percaya akan kedahsyatan Tuhan. Dari situ dia melihat, wow, inilah tanda bahwa Tuhan telah menyerahkan negeri ini kepada kita. Dia laporan sama Joshua begitu. Nah, melalui kegentaran yang dialami Rahab dan penduduk Jericho adalah bukti nyata bahwa ternyata Tuhan telah mendahului apa yang dilakukan oleh dua pengintai. Tadi pagi saya sempat menyampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melibatkan Tuhan di dalam melakukan satu tindakan, jangan pikir bahwa kita kemudian bertindak betul karena kita melibatkan Tuhan, Tuhan pimpin kita. Tetapi ternyata ada yang lebih luar biasa. Tuhan mendahului pelayanan kita, katakan amin. Makanya kedua pengintai ini kan, dia diam-diam mencoba mempelajari kota Jericho dan lain. Ternyata gini, Tuhan udah lebih dahulu menjamah Rahab dan penduduk kota Jericho lewat apa? Mendengar peristiwa-peristiwa dahsyat yang Tuhan sudah lakukan jauh sebelumnya. Nah Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2025 ini Tuhan menyampaikan bahwa Ia akan membawa setiap kita untuk masuk suatu dalam tanda kutip wilayah yang baru, katakan amin. Atau mengalami sesuatu yang baru, entah bentuk penggenapannya seperti apa, tetapi Tuhan bawa kita kepada sesuatu yang baru, yang percaya katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Artinya ada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baru. Yang kenapa saya bilang luar biasa, seperti bangsa Israel. Waktu masuk ke tanah perjanjian, itu kan sesuatu yang luar biasa. Waktu Tuhan menyampaikan pesannya lewat peristiwa Joshua ini, maka saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang sudah menanti dan Tuhan siap untuk menggenapinya. Oleh sebab itu diperlukan sikap proaktif dari pihak kita umat Tuhan untuk terus minta tuntunannya dan berjalan di dalamnya. Ya. Tadi kan saya katakan kita nggak cuma sekedar jalan lenggang masuk, tetapi kita minta tuntunan. Sebagaimana Joshua. Kan Joshua udah diperingatkan sama Tuhan kan waktu di Joshua pasal 1. Di situ dikatakan bilang apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum dan seterusnya. Oleh sebab itu apa yang Joshua lakukan? Joshua bertindak hati-hati. Sebetulnya gini kan, dia udah ada di ujung sungai Yordan, tinggal nyebrang masuk tanah perjanjian. Secepat dan sedekat dan semudah itu. Tetapi Joshua, dia bertindak hati-hati. Dia mengutus kedua pengintai tersebut terlebih dahulu dan mengamat-amati kota Jericho dan negeri yang akan mereka masuki. Nah, diperlukanlah sikap yang seperti itu. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan. Oke, oleh sebab itu gini. Beberapa hal yang harus kita miliki agar apa yang Tuhan janjikan betul-betul kita alami. Minimal ada dua hal yang akan kita dengar. Yang pertama adalah gini. Yang pertama memperhatikan pola yang Tuhan ingin kita lakukan. Pelajari cara kerja Tuhan. Perhatikan pola apa yang Tuhan lakukan. Joshua menyadari bahwa pola yang Tuhan berikan kali ini di bawah kepada Joshua yang adalah pemimpin baru buat bangsa Israel. Polanya berbeda dengan pola yang Tuhan biasa berikan waktu bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Tuhan sedang membawa kita kepada hubungan atau jalinan supranatural. Katakan supranatural. Wow, ada sesuatu yang luar biasa ya. Jadi apa ayatnya gini, ayatnya Joshua 2 ayat 23. Maka pulanglah kedua orang itu, maksudnya dua pengintai itu pulangkan kembali kepada Joshua untuk laporan. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Joshua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Ya. Apabila kita Bapak Ibu Saudara masih mengingatnya bahwa bulan lalu ada pesan Tuhan tentang jangan meniru, jadilah dirimu sendiri. Masih ingat Bapak Ibu? Gitu ya. Bulan lalu Bapak Ibu Saudara. Yaitu tentang apa? Tentang originalitas. Apa sih?
yaitu tentang pergantian kepemimpinan bangsa Israel dari Musa kepada Joshua. Jadi kalau saya menerima pesan Tuhan, kadang-kadang saya suka mundur mempelajari. Oh, ternyata Tuhan udah kasih kisi-kisinya terlebih dahulu. Tuhan sudah kasih arahan-arahan terlebih dahulu hingga kalau hari ini kita terima pesan Tuhan. Oh ya, Tuhan udah banyak bicara sebelumnya. Nah, oke, kembali kepada pesan Tuhan tentang pergantian kepemimpinan bangsa Israel dari Musa kepada Joshua. Nah, peristiwa pergantian kepemimpinan tersebut, lokasinya kurang lebih lokasi sama di mana Joshua dan bangsa Israel masih berada sebelum nyebrang. Kurang lebih di daerah sana, di dataran Yordan. Ya. Dan peristiwanya masih belum terlalu lama. Karena peristiwa penyerahan kepemimpinan dari Musa kepada Joshua itu terjadi di Ulangan pasal yang ke-34. Ulangan 34 adalah pasal terakhir dari kitab Ulangan. Setelah pasal 34 masuk Joshua. Joshua 1 dan kita sekarang di Joshua 2. Artinya peristiwanya sepertinya belum lama terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah begini. Bahwa ini bukan sekedar pergantian kepemimpinan. Tapi juga bukan sekedar pergantian generasi dari generasi lama ke generasi baru. Dari Musa kepada Joshua. Tetapi ini sekaligus adalah gini, pergantian cara Tuhan membawa bangsa Israel masuk ke dalam wilayah supranatural. Alkitab menyatakan gini, Ulangan 34 ayat yang ke-10. Kita buka ya. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Waktu itu saya pernah menjelaskan di dalam bahasa aslinya bahwa Musa yang dibangkitkan di antara orang Israel ini gak ada lagi yang bisa menyamai Musa. Artinya gini, Musa memiliki kekhasannya sendiri. Dalam arti kata lain, kekhasan yang dimiliki Musa tidak dimiliki oleh orang lain lagi. Prinsip yang sama, kekhasan yang dimiliki Joshua juga tidak dimiliki oleh orang lain. Kekhasan yang dimiliki Bapak, Ibu, Saudara satu persatu, itu gak ada yang kembar. Semua beda, punya ciri khas tersendiri, katakan amin. Setiap kita unik di mata Tuhan. Ya. Nah, jadi cara kepemimpinan Musa, cara Tuhan memimpin Musa dengan segala kekhasannya, juga berbeda dengan cara Tuhan memimpin Joshua dengan kekhasannya. Apalagi Joshua masuk kalau Musa dari Mesir keluar di padang gurun, kalau Joshua kan dari padang gurun udah selesai masuk ke tanah perjanjian. Jadi ada cara kepemimpinan yang unik yang berbeda dari sebelumnya. Ya. Tapi jangan disalahpahami pula bahwa telah terjadi perubahan tujuan. Oh enggak, ya, enggak, bukan seperti itu. Orangnya bisa saja berganti, tetapi tujuan Tuhannya tetap tidak berubah. Hanya Tuhan butuh pribadi-pribadi yang dapat menangkap semua yang Tuhan kehendaki. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki babak baru perjalanan bangsa Israel dari ujung perjalanan 40 tahun di padang gurun di bawah kepemimpinan Musa. Kini bangsa Israel siap menyeberang sungai Yordan untuk memasuki tanah perjanjian di bawah kepemimpinan Joshua. Ya. Nah, maka ada cara tuntunan yang berbeda. Kalau dulu zaman Musa, kalau perang menghadapi musuh, kebanyakan fisik, pedang lawan pedang. Tetapi memasuki zaman Joshua, cara Tuhan memimpin berbeda. Makanya waktu menghadapi kota Jericho yang memiliki tembok yang begitu besar. Perhatikan cara Tuhan membuat bangsa Israel mengalahkan Jericho kan secara supranatural kan Bapak Ibu Saudara. Tembok Jericho kan gak diruntuhkan oleh bangsa Israel dengan membawa linggis satu persatu kan dibongkar itu tembok sampai roboh kan enggak. Pakai cara apa? Dengan cara mengedari kota itu. Oke, ada ujian sekolah minggu. Berapa hari kota itu diedarkan? 7 hari. 1 hari berapa edaran? 1 hari 1. Sampai hari keberapa? Sampai ke-6. Ada guru sekolah minggu kayaknya. Dan hari ke-7 berapa edaran? Total ada berapa kali? 13. Dan pada edaran yang terakhir mereka bersorak-sorai maka robohlah tembok kota Jericho. Wow, ini luar biasa. Cara Tuhan memimpin luar biasa, supranatural. Ya. Dan bukan cuma ini aja, ada peperangan-peperangan selanjutnya. Ketika membela Gibeon, ada batu yang turun dari langit.
Artinya ada cara-cara yang dahsyat. Ya waktu Musa juga dahsyat. Tetapi ada cara-cara yang supranatural yang Tuhan lakukan. Jadi ada pola kepemimpinan yang berbeda dan Tuhan mau perhatikan. Pesan ini ada di zaman Joshua, artinya cara yang sama, pola yang sama Tuhan pakai gunakan juga dalam menuntun kita, yaitu cara supranatural. Yang ngerti katakan amin. Ya. Yang dibutuhkan adalah pribadi-pribadi yang mau meminta tuntunan dan petunjuk dari Tuhan seperti yang dilakukan Joshua kalau gitu. Joshua akan datang kepada Tuhan yaitu Panglima Bala Tentara Sorgawi. Dan kemudian Tuhan yaitu Panglima Bala Tentara Sorgawi memberikan arahan. Dari tembok itu 7 kali. Sehari 1 kali, pada hari yang ke-7, 7 kali. Dan Joshua tangkap dan Joshua lakukan di dalam ketaatan. Itu kuncinya, katakan itu kuncinya. Hal yang sama yang Tuhan mau lakukan sama kita. Ya, dibutuhkan orang percaya yaitu kita di masa sekarang agar mudah menangkap arahan Tuhan seperti Joshua mendapat arahan dari Panglima Bala Tentara Sorgawi, dia kasih arahan, dia tangkap dan dia lakukan dalam ketaatan. Hal yang sama Tuhan lakukan buat kita. Yang dibutuhkan adalah kitanya harus ada di dalam kepenuhan Roh Kudus karena Tuhan mau pakai cara yang supranatural. Kalau kita buka Ulangan pasal 34 ayat 9, di situ dikatakan Joshua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Ini membuat dia mudah menangkap apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara, memasuki wilayah yang baru perlu tuntunan Tuhan. Dan itu bisa ditangkap oleh orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu siapa yang di sini rindu kepenuhan Roh Kudus, katakan amin. Makanya datang hari Selasa nanti ya. Malasnya itu Pak, yang malasnya itu. Nah itu yang pertama ya, memperhatikan pola yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi Tuhan sedang membawa kita kepada hubungan atau jalinan supranatural. Oleh sebab itu persiapkan diri kita. Ya. Orang percaya dipenuhi Roh Kudus bukan sesuatu yang luar biasa gimana, itu standar. Standar orang percaya seharusnya. Katakan standar. Standar ya. Oke, yang kedua adalah gini, apa yang Tuhan mau kita perhatikan? Memperhatikan bahwa sesungguhnya Tuhan selalu menyertai kita umatnya, katakan amin. Cuma dalam kurungnya rada gak enak, hanya kita seringkali kurang memperhatikan. Ini sebetulnya berbicara tentang kepekaan dan kedewasaan rohani orang percaya. Ya. Jadi perjalanan panjang yang telah dilakukan bangsa Israel di padang gurun, ya khususnya generasi baru itu, seharusnya telah menempa mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa, lebih tajam, lebih bijak, seperti itu. Demikian pula halnya dengan kita, perjalanan panjang yang telah kita lalui. Iya dong, kita telah selesai melakukan perjalanan panjang minimal di 2024, dari Januari sampai bulan Oktober ini kan, perjalanan panjang nggak? Panjang loh, belum 2023, belum 2024, belum yang ikut Tuhan udah 50 tahun lebih misalnya. Ada banyak perjalanan panjang yang sudah kita lalui bersama Tuhan dan kita ada di titik ini bersama-sama. Seharusnya perjalanan panjang itu telah menempa kita. Membuat kita lebih dewasa, katakan amin. Membuat kita lebih tajam, katakan amin. Seharusnya membuat kita lebih bijak. Tapi seberapa banyak masih ada orang percaya yang suka main dukun, udah ikut Tuhan seberapa panjang, berapa lama. Masih banyak orang yang percaya yang begitu mudah berbalik setelah ikut perjalanan panjang bersama Tuhan. Kan nggak belajar namanya kalau gitu, tapi saya berharap itu memang nggak ada di sini Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, buka dulu ayatnya Joshua 2 ayat 9. Sebenarnya 9 sampai 11, tapi kita baca ayat 9 aja. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Ini yang ngomong Rahab. Dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Wow, ini luar biasa loh. Jadi, kalau kita perhatikan di Joshua 2 ayat yang terakhir. Di situ kedua pengintai pulang menghampiri Joshua yang masih ada di ujung wilayah Yordan bersama bangsa Israel, kan dia melaporkan, dia berkesimpulan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kita. Loh dari mana kedua pengintai itu bisa berkesimpulan seperti itu? Karena gini, waktu dia masuk ke Jericho, dia nggak menyangka ada perempuan Kanaan, ada perempuan penduduk kota Jericho yang bernama Rahab. Dia bilang, aku telah mendengar
Tuhanmu memimpin kalian begitu luar biasa. Dari sejak keluar dari Mesir, melewati laut yang terbelah. Itu Bapak Ibu Saudara, itu kapan tuh kejadian itu? Kalau mereka ada di titik itu, 40 tahun yang lalu kurang lebih. Telah mendengar kedahsyatan Tuhan. Ya. Jadi betapa kabar tentang kedahsyatan Tuhan ini membuat Rahab dan penduduk kota Jeriko mengalami kengerian, gentar terhadap Tuhan yang bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya peristiwa Joshua mengutus 2 pengintai ke kota Jeriko untuk menyelidiki negeri dan kota itu. Ini sebetulnya kan peristiwa ulangan kan, peristiwa yang berulang. Tadi saya di awal sempat bilang bahwa peristiwa yang pertama adalah waktu Musa. Oke, sekarang kita bedakan ya. Musa mengutus 12 pengintai masuk tanah Kanaan. Di sini. Di sini Joshua mengutus 2 orang pengintai masuk sebetulnya ke tanah Kanaan juga, ke kota Jeriko. Ini kan pengulangan. 12 pengintai mengintai negeri itu. Yang kemudian mereka pulang bikin laporan. Sama, yang 2 ini mengintai pulang kasih laporan. Aduh, bolak-balik nih. Nah, dari 12 kita udah hafal sekali bahwa yang 10 memberikan kabar busuk. Bahwa negeri akan kita masuki, penduduknya raksasa dan kita seperti belalang akan ditelan habis. Aneh enggak? Aneh. Kenapa? Tadi saya udah bilang, 12 pengintai adalah 12 kepala suku Israel yang terkenal, yang luar biasa ini. Hanya gara-gara melihat ada penduduk yang tinggi-tinggi kayak raksasa. Padahal mereka melihat hasil bumi yang begitu luar biasa. Tapi mereka lebih mempercayai dan mengizinkan ketakutan, kengerian. Gara-gara melihat ada penduduk yang besarnya seperti raksasa. Dan ini yang membuat tawar hati bangsa Israel. 2 pengintai di sini. Waktu dia mengintai ketemu dengan Rahab. Kali ini si orang Kanaan ini, si penyembah berhala ini, dia yang bilang, aku telah mendengar kedahsyatan Allahmu memimpin engkau keluar dari Mesir, melewati laut Teberau, dan bagaimana Allahmu mengalahkan raja-raja orang Amori, Sihon dan Og dan semuanya itu yang membuat kami gemetar. Ini kan kontras sekali kan. Ini orang-orang dahsyat yang melihat perjalanan keluar Mesir, melihat laut Teberau terbelah, melihat air keluar dari batu karang, melihat mana diberikan Tuhan, burung puyuh, berbagai mujizat. Tapi hanya karena melihat raksasa mereka tawar hati. Ini orang gak pernah melihat, gak pernah ngalami mujizat. Rahab ini dan penduduk kota Jeriko hanya dengan mendengar apa yang dilakukan Tuhan. Membuat mereka gemetar, takut akan Tuhan. Dan dia bilang kepada 2 pengintai, dia bilang begini, engkau pasti kesini mau merebut tanah ini kan? Enggak. Engkau mau mengambil tanah? Enggak. Dia bilang gini, Tuhanmu telah menyerahkan negeri ini kepada kalian. Dahsyat gak? Bapak Ibu Saudara, untuk masuk ke dalam wilayah yang baru, kita gak bisa masuk dengan mentalitas 10 pengintai. Yang seharusnya belajar banyak dari perjalanan yang telah mereka tempuh bersama Tuhan. Siapa di sini yang telah mengalami banyak atau pernah mengalami perkara dahsyat bersama Tuhan? Enggak 100% loh, saya kaget loh. Enggak pernah ngalami mujizat gitu ya, enggak angkat tangan. Oke, mayoritas angkat tangan. Seharusnya ini membuat kita, wow, waktu kita dengar pesan Tuhan akan memasuki wilayah baru. Harus ada ngalami kepenuhan roh supaya ngerti tuntunan dan arahan Tuhan. Orang-orang inilah yang sebetulnya seharusnya mengajarkan kepada penduduk dalam tanda kutip, penduduk kota Jeriko yang penyembah berhala, belum pernah ketemu Tuhan, belum pernah mengalami perkara-perkara luar biasa. Seharusnya orang-orang ini yang memberikan teladan kepada orang-orang penduduk kota Jeriko ini. Tetapi yang terjadi malah penduduk kota Jeriko, dia bilang, aku telah mendengar Allahmu dahsyat. Dan bukan cuma, Pak itu kan cuma Rahab ngomong doang, oh enggak. Rahab tercatat di Matius pasal yang pertama dalam silsilah
keturunan-keturunan sampai keturunan Daud sampai kepada Yesus Kristus. Kalau di dalam silsilah keturunan Yesus, kalau ada perempuan Sunda, itu Rahab. Artinya imannya nggak berhenti cuma sekedar mendengar kedahsyatan Allahnya orang Israel, tapi ia mengundang Allah yang dahsyat itu masuk ke dalam hidupnya, sehingga dia menjadi sungguh orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau sampaikan adalah gini. Kita perlu membekali diri kita. Ada wilayah baru, ada sesuatu baru yang kita masuki. Kita nggak bisa masuk dengan mentalitas 10 pengintai. Gampang khawatir, gampang takut, gampang berbalik. Tapi mari kita masuk dengan mentalitas ada 2 pengintai yang luar biasa. Yang namanya Joshua dan Kaleb. Sehingga dia bisa melakukan ulangan di sini. Ada 2 pengintai yang diutus. Dan dia yakin bahwa negeri itu telah diberikan kepada mereka. Yang mau katakan amin. Yang mau mengalami hal yang luar biasa katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita tangkap itu, kita hidupi. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu ya Tuhan. Sekaligus kami mengucap syukur untuk visi yang baru, visi 2025 yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami masuki. Kami tahu ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan. Ada wilayah baru yang Tuhan sediakan yang belum pernah kami masuki ya Tuhan. Biarlah kami mempersiapkan diri kami sedemikian rupa. Kami mau menjadi orang-orang yang masuk ke wilayah supranatural. Kami butuh Roh Kudus penuh di dalam kami supaya kami dengar apa yang menjadi tuntunan dan arahan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau kami mungkin selama ini gak belajar. Mungkin ada dari kami yang selalu khawatir dan ragu. Gak percaya tentang perkara-perkara supranatural. Tapi biarlah hari ini Tuhan, kami mau tangkap, kami mau belajar, kami mau persiapkan diri kami mau bangun diri kami sedemikian rupa. Kami gak mau punya mentalitas 10 pengintai yang gampang lemah, gampang jatuh, gampang menyerah. Tetapi kami mau belajar ada 2 pengintai yang lain jiwanya, Joshua dan Kaleb. Itulah sebabnya Tuhan mempercayakan kepemimpinan Musa diganti oleh Joshua untuk meneruskan dan masuk ke dalam wilayah-wilayah yang dahsyat. Dan Tuhan, biarlah Tuhan tuntun kami dan bawa kami ke wilayah-wilayah yang luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur firman-Mu ya dan amin. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu saja. Setiap kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita udah berdamai sama Tuhan, mari kita berdamai dengan sesama. Samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri. Mari jabat tangannya, tatap matanya dengan tulus. Kalau ada salah lepaskan pengampunan. Sesama pekerja, sesama teman, sesama jemaat Tuhan dan lain-lain. Mari kita lepaskan pengampunan sehingga tidak ada ganjalan. Saya sebagai gembala saya minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekiranya saya menyinggung, saya ada yang luka oleh perkataan dan lain-lain. Saya juga minta maaf ada kakak sama istri tadi udah anak, kakak, ya, istri tadi udah, puji Tuhan, sesama rekan, sesama leader, sesama orang Kristen dah pokoknya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, mohon untuk tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan kudus. Oke, di tangan Bapak Ibu Saudara sudah ada roti dan anggur. Firman Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan Dia. Waktu kita melakukan perjamuan kudus, perjanjian kita dibaharui sama Tuhan. Menjadi baru kembali sebagai umat perjanjian Tuhan. Tetapi juga dengan sesama, kita juga kembali diteguhkan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak. Renungkan kalau kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Mari kita ucapkan syukur. Bukan karena kekuatan kita. Karena Tuhan tuntun kita. Kalau kita ada hari ini sebagai orang percaya di dalam Kristus. Itu juga bukan karena kita yang pilih Dia, tapi Dia yang pilih kita. Allah yang turut ke dunia mengambil rupa manusia bernama Yesus Kristus, rela menyerahkan nyawa di kayu salib demi untuk menebus kita dari belenggu dosa. Dan membuat kita masuk kembali kepada rencana yang dahsyat, bagaimana Dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Karena ada tugas yang luar biasa. Dibuat sesuai dengan gambar dan rupa Allah, karena Tuhan membuat kita bisa bersekutu intim dengan Dia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Di tangan Bapak Ibu Saudara kita ambil roti.
Kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita ambil roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Waktu kita gak terlalu lama di tempat ini, tetapi mari kita gunakan sebaik-baiknya. Naikkan syukur kita sama Tuhan. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kasih anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih buat setiap perkataan-Mu Tuhan. Mari terima kasih Tuhan. Pesan yang Kau berikan buat kami, itu yang kami butuhkan. Kami butuh arahan tuntunan-Mu. Tahun 2025 hanya tinggal 2 bulan lagi. Tapi biarlah mulai sejak ini kami mengarahkan hati kami. Kami butuh arahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau mau anak-anak-Mu berhasil. Engkau mau anak-anak-Mu berkemenangan. Terima kasih. Oh haleluya. Syadalaba ya daba syadalaba sekere de lama sekere. Terima kasih Tuhan. Mari sembah Yesus. Biarlah Tuhan jamah setiap kami
kami harus melangkah karena Engkau sudah memberikan tuntunan buat kami. Kami terus minta dituntun. Kami terus minta diarahkan ya Tuhan. Dan kami biarlah semakin ada dalam kepenuhan-Mu untuk kami bisa menangkap dan melakukannya. Bapak terima kasih Tuhan. Kami udah ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami manusia yang serba terbatas ini. Tetapi waktu kami mengambil menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, maka ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan ilahi, ada kekuatan supranatural yang Tuhan limpahkan buat kami Tuhan. Sehingga bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Yang datang dengan segala keletihan, kelemahan, dan sakit penyakit. Terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Tuhan bawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita yang percaya menerima sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sebentar kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sehingga kita angkat kedua belah tangan kita. Arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua mulai daripada siang hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita percaya menerima, kita sama-sama katakan amin. Teruskan.